Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Gimana hari karantina kalian? Sudah mulai jenuh banget ya? Mudah-mudahan masih tetap dapat disyukuri karena bagaimanapun juga ini semua adalah bagian dari skenario Tuhan Yang Maha Kuasa dan pasti ada hikmah di balik ini semua. Pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk kalian yang sudah bergabung di channel ini atau kalian yang baru aja bergabung di channel ini. Video kali ini saya memiliki sebuah barang yang akan saya bahas di sesi gadget. Barang ini akan menjadi salah satu alat yang akan sangat sering saya gunakan dalam membuat video-video saya ke depannya. Harapannya mudah-mudahan videonya menjadi lebih berkualitas dari segi gambar ya. Dan kontennya juga lebih bermanfaat buat kalian semua. Ini handphone kamera stabilizer dari Goodson Moza atau Moza Mini. Seperti kebanyakan orang, kalau mau beli sesuatu pasti dibandingkan dulu harga dan kualitasnya. Saya juga begitu. Di rencana budget 1-2 juta ada Moza Mini, Brica B Steady Pro, Steady Multi, lalu DJI Osmo Mobile 3. Tujuan di video ini bukan untuk membandingkan. Ini murni review pengalaman saya menggunakan stabilizer kamera ini. Lalu sedikit tutorial dan tips yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Sekarang kita lanjut aja ke gimbalnya. Di dalam paket pembelian saya mendapatkan user manual dalam berbagai bahasa dan juga sudah disediakan dalam bahasa Indonesia juga. Ada kartu garansi, stiker, kwitansi pembelian, dan terakhir gimbal beserta case-nya. Oke, sekarang kita buka aja case-nya dan kita cek isinya ada apa aja. Pertama tentu aja gimbalnya. Dapat tripod juga, kabel data, terus permen. Oh bukan, ini silika gel sob. Build quality case-nya cukup rigid menurut saya. Premium lah untuk gratisan harga segini. Bagian luar yang halus tapi keset ketika disentuh. Resleting kokoh dan masih dilapisin busa juga di bagian dalam. Puas lah. Tripodnya terbuat dari plastik, tapi ini tuh kokoh banget ya, banget. Material gimbalnya juga plastik, tapi sekali lagi kalian nggak akan kebayang sampai kalian nyentuh sendiri gimbal ini, baru kalian bisa nilai kualitas materialnya. Grip experience-nya juga menyenangkan, karena bentuk dari desainnya sendiri mungkin dibuat agar mengurangi beban ya, yang dirasa ketika menggunakan alat ini dalam waktu yang lama. Lalu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lubang baut seperempat untuk kalian mungkin bisa menambahkan lampu, mic, atau bisa juga menaruh tripod ya, kayak gini nih. Nah, ya kan? Di sisi depan ada joystick dan dial wheels. Di range harga sejutaan kalian nggak akan nemu dua hal ini bersamaan kecuali di Moza Mini. Penggunaan joystick seperti pada umumnya ya standar ya, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar kayak ribet gimana gitu. Nah ini kalian juga udah paham lah. Lalu beralih ke dial wheel, ini bisa berguna sebagai zoom in dan zoom out, tapi hanya berfungsi pada saat menggunakan aplikasi Moza gini ya. Nah, ini fitur yang nggak akan kalian temuin lagi di gimbal lain dengan harga segini pada saat video ini dibuat loh ya. Kalian lihat logo ini? Ya. Shazam! Kalian bisa berubah jadi Shazam jika memegang gimbal ini. Ya kagak lah, ini artinya gimbal ini punya fitur wireless charging. Tapi handphone kalian juga harus mendukung fitur wireless charging juga. Di gimbal ini juga punya port USB
untuk kalian isi daya HP kalian menggunakan kabel. Untuk mengecas baterai gimbalnya sendiri, kalian bisa lihat di bagian bawah sisi belakang ada port untuk charging baterai gimbalnya. Dan ini yang terakhir, fitur yang juga hanya ada di gimbal ini, yaitu bisa dikunci. Nih, jadi ketika mode standby, gimbalnya akan save buat kalian bahwa tanpa takut gimbalnya terkatung-katung, gundal-gandil, atau apapun lah sebutannya. Selain lebih enak dibawanya, terus juga aman buat motor gimbalnya. Berikut spesifikasi Moza Mini Me beserta harga ketika saya membelinya. Kalau dari pihak Moza sendiri, klaim menurut mereka baterai gimbal ini bisa bertahan selama 10 jam. Dan ketika saya tes juga sepertinya klaim mereka masuk akal, karena saya menggunakan selama jam 6 sampai jam 4 sore. Bener sih, baterainya masih sisa. Walaupun saya nggak yakin kalau motornya mampu mengimbangi kemampuan si baterai. Hal pertama sebelum menggunakan Moza ini, kalian harus install dulu aplikasinya. Namanya Moza Genie. Sudah tersedia di iOS dan App Store. Selanjutnya, sebelum kalian hidupkan si gimbal, perlu kalian ingat untuk menstabilkan posisi handphone ketika memasang ke gimbal. Nah, seperti ini. Jika sudah dirasa seimbang, baru kalian boleh hidupkan dengan menekan tombol power di samping. Baru kita pairing HP dan gimbalnya. Untuk user experience, saya menggunakan aplikasi Moza Genie cukup menyenangkan, karena dengan begini saya tidak perlu menyentuh layar HP saya. Praktis bisa pakai satu jari seperti ini. Saya akan nunjukin beberapa hal apa aja yang bisa dilakuin sama si Moza Mini Me ini. Jika tombol di bawah ini ditekan 2 kali, maka akan mengembalikan ke posisi awal, kecuali pada saat Inception Mode. Tekan tombol atas lagi 3 kali seperti saat menghidupkan Inception Mode. Buat kalian yang belum tahu apa itu Inception Mode, Inception Mode itu yang gambarnya muter gitu kayak efek di film, jadi videonya tuh bakal muter gitu. Caranya itu dengan menekan tombol atas 3 kali, lalu untuk memutarnya bisa dengan joystick, bisa ke kanan atau ke kiri, terus ya selama yang kalian mau. Pada dasarnya terdapat 2 hal yang perlu dipahami dalam menggunakan gimbal ini. Yang pertama itu yawing follow dan pitching follow. Yawing itu pergerakan horizontal atau kanan ke kiri. Dan pitching itu pergerakan vertikal atau atas bawah. Jika kalian menekan tombol kiri 2 kali, maka akan menghidupkan atau mematikan mode yawing follow. Artinya jika hidup, maka kamera akan mengikuti pergerakan ke kanan dan ke kiri, maupun sebaliknya. Jika kita matikan, maka kamera akan berhenti bergerak ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, kameranya nggak kemana-mana. Diem aja walaupun kita puter-puter kayak gini. Kalau kita tekan 3 kali tombol kirinya, maka akan menghidupkan atau mematikan pitching follow. Yang berarti jika hidup, maka kameranya akan mengikuti pergerakan ke atas dan ke bawah. Maupun sebaliknya, jika kita mematikan modenya, maka kamera akan berhenti bergerak ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah kan, diem aja walaupun kita gerakin kayak gini. Kalau pas mati dua-duanya, ya wing sama pitchingnya bisa juga disebut mode unlock. Pada paham kan? Selanjutnya sport follow, yang kalau tadi kita lihat pergerakannya lambat, kalau kita hidupin sport mode,
maka pergerakannya menjadi lebih cepat. Cara menghidupkannya adalah dengan menekan tombol kanan 2 kali. Yap, sekarang lebih responsif. Nah, kalau tombol ini ditekan sekali, maka hanya akan menuju ke media galeri hasil rekaman. Terus apa lagi ya? Ini juga bisa kalau kalian mau pindah arah kameranya menjadi menghadap ke kalian. Tinggal pencet aja tombol bawahnya 3 kali dan kamera berputar ke arah kalian. Buat balikinnya bisa pencet tombol bawahnya 2 kali. Untuk tombol logo kamera yang tengah, untuk mulai dan berhenti merekam jika ditekan sekali, dan mengambil foto jika ditekan 2 kali dengan cepat. Dengan gimbal ini, kita bisa mengaktifkan objek tracking, tapi wajib lewat aplikasi. Yaitu dengan cara menekan tombol ini nih. Dan kita arsir target. Udah deh. Keren kan? Untuk masuk ke menu di aplikasi juga tinggal pencet tombol atas sekali. Terus pencet tombol kiri sekali lagi untuk masuk ke sub menu. Kita bisa atur kamera mode, setting lensa, format, pencahayaan, dan banyak lagi sob. Ganti filter juga bisa, tinggal geser-geser layar. Mau original, hitam putih, kebiru-biruan, macam-macam. Tinggal geser aja. Asik dah. Gimana? Worth it kah? Menurut saya sih worth it. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai habis video ini. Sangat disayangkan, padahal pengen banget ngetes di tempat yang view-nya keren. Tapi berhubung kita semua tahu saat ini bumi sedang dilanda corona, berdoa aja agar segera berakhir dan bangsa ini mampu bertahan dan bangkit setelahnya. Amin. Jangan lupa di like jika dirasa bermanfaat dan subscribe agar silaturahmi ini berlanjut. Saya Untung Nugroho, pamit.